Teman-teman di depan itu biasanya ya orang umum semua. Suatu ketika kemarin ada kejadian di Semeru itu anak Basarnas kalau nggak salah luka. Terus bingung dia mencari karena mereka dibekalinya hanya rescue semua gitu loh. Hanya BSMI sebenarnya penting juga untuk yang tagana minimal ada pelatihan-pelatihan kesehatan dasar lah. P3K mungkin dari internal saja, terus kita dilatih diajarkan itu. Sehingga komponen-komponen itu bekerja maksimal baik di sarana kesehatan umum maupun di rescue-nya itu. Terus ya itu saja mungkin. Terus rekrutmen ya, kita harus penting banget memperbanyak rekrutmen sama jaringan-jaringan ya. Jaringan-jaringan kita ya, alhamdulillah di Jember itu kan jaringannya sudah bagus ya. Ada adventure trail, ada kelompok IOF dan lain-lain, itu sangat membantu sekali pada kita. Mungkin cabang-cabang juga harus mulai merapatlah ke teman-teman yang lain buat jaringan-jaringan yang lain lah. Di adventure itu sangat-sangat menguntungkan itu. Mungkin itu laporan dari saya. Mungkin kerjasama yang ke depan ya datanya database kita buat seperti itu aja. Monggo bisa dilanjut yang lain. Atau mungkin ada pertanyaan? Saya. Monggo, siapa yang mau ini menanggapi? Kita. Monggo, belum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama kaitan dengan ide merapat ke komunitas ini bisa dicatat dan menjadi program ini. Saya kira juga teman-teman di cabang itu banyak komunitas yang bisa dirangkul, dan nanti syukur kalau mereka bisa masuk ke kita. Tapi kalau tidak, minimal itu sudah menjadi program untuk dimasukkan dalam jaringan. Nah, yang kedua berkaitan dengan istilah tagana, itu sejak awal saya sudah memberikan ini ya, masukan. Istilah taga ini sudah dipakai oleh dinas sosial. Maka usulan saya mungkin ada ide yang bisa membedakan dengan tagana sosial, karena ketika kita bicara tagana itu notabene adalah tagana punya Dinsos. Nah, kemudian berkaitan dengan tadi beberapa yang masih 30% ya tadi ya yang tersalurkan, dan insya Allah tadi sudah pas kalau itu ada pembicaraan khusus untuk segera merampungkan amanah yang sudah diberikan. Nah, kemudian berkaitan dengan laporan-laporan di awal tadi ada beberapa mungkin nanti bisa dibuatkan Google Form untuk diisi oleh seluruh cabang. Kegiatan-kegiatan yang selama ini sehingga bisa tercover. Contohnya aja barusan dilakukan diklat ada lawan kemarin, itu juga belum masuk atau mungkin nanti di belakang ya. Kemudian safari hitan dan sebagainya kita selalu ada itu terus. Nah, saya kira ini mungkin pelaporannya yang nanti belum maksimal. Sementara itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Untuk monggo Pak Wahid menanggapi. Yang jelas selama ini MTB Pak Ulum yang udah kita ini. Itu mungkin ini kalau bidang istilah tagana internal aja ya. Leres istilah itu. Internal kita. Monggo dijelaskan Pak. Baik. Jadi gini Pak Ulum, untuk di internal memang menggunakan tagana agar lebih mudah dipahami saja, mudah dikenal. Tapi di lapangan tetap kita menggunakan memviralkan MTB atau sudah ada usulan itu MTB itu masyarakat tanggap bencana. Alhamdulillah beberapa kali kita sowan ke teman-teman cabang maupun wilayah, banyak yang menanggapi oke. Artinya gini, bahwa BSMI itu kan komponennya tidak hanya fullback 100% atau 80% dari tim medis, karena nanti akan kesulitan di lapangan. Karena beberapa orang juga ingin ikut gabung dalam BSMI. Namun bingung mereka ketika mereka mengatakan, loh saya di BSMI bukan orang medis, jadinya apa? Maka dibentuklah MTB itu. Kalau di ACT itu ada MRI, Masyarakat Lewat Indonesia. Kalau di
tempat lain juga ada, di rumah sakit juga ada, relawan Indonesia, ada beberapa yang menggunakan hal-hal yang sama. Kalau di MDM Indonesia juga ada, MDMC Rescue sama MDM. Nah, untuk memudahkan masyarakat umum saja bergabung dalam ke PSMI-an. Itu saja sebetulnya. Jadi kita viralkan MTB, masyarakat tanggap bencana, yang komponennya mungkin 70% itu non medis, 30%-nya medis, untuk membackup saja ketika kebutuhan medis mendesak, ketika jalur utama atau jalur pembuka ketika ada bencana di awal. Seperti itu, Pak. Karena kan biasanya kalau bencana di awal, hari ini bencana, yang berangkat kan mungkin biasanya bukan dokter, ya orang umum dulu, rescue dulu, yaitu rescue-nya ada di MTB. Makanya komponen MTB yang tadi saya bicarakan, minimal MTB itu bisa diajarkan ke gawat daruratan atau P3K atau pertolongan pada kecelakaan pertama. Itu jadi ketika di lapangan lebih mudah mengawasi, mengontrol ketika ada teman atau lembaga lain yang pada saat yang sama ada kecelakaan itu. Gitu aja, monggo. Mungkin ada yang bisa melengkapi. Oke, baik. Saya kira MTB itu sudah tepat, nanti Tagana mungkin bisa ini ya di review lah. Dihilangkan sekalian nggak apa-apa, atau ditambah kata apapun supaya tidak sama, sehingga kita tidak dua kata yang harus diingat, hanya satu saja. Saya kira itu, dan mungkin berkaitan dengan rencana sosialisasi bencana itu segera kita galakkan, dan itu penting karena sekarang media Zoom sudah bisa dibuka, dan nanti tentunya bagaimana merekrut peserta itu nanti jaringan yang akan bisa kita, seperti halnya jaringan-jaringan yang tadi, komunitas-komunitas tadi menjadi undangan, dan itu tepat sekali sebagai sasaran mereka juga dalam rangka kita meningkatkan kualitas jaringan dengan memberikan edukasi itu tadi. Terima kasih, saya kembalikan. Iya, matur nuwun, Pak Ulum. Insya Allah nanti untuk program apa istilahnya, program prioritas di bidang ini ya, tanggap bencana ini, apa yang diketik ini Pak Wahid yang kira-kira untuk tahun 2022 ini? Gitu Pak Wahid, nggih. Kalau memang ya, ini nanti yang kita coba bawa ke ini ya, ke mana itu? Ke Mukernas insya Allah ya. Wahid. Kalau sudah cukup untuk tanggap bencana, monggo dilanjut ke bidang, dilanjut Mas, bidang Nuzul katanya mau ada acara, Nuzul. Ya, Humas dulu mungkin. Humas, monggo Humas. Yeah. Humas. Ya. Bikin slide sendiri, bro. Monggo. Monggo, apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini ya, untuk program Humas untuk tahun ini yang saya pikirkan mungkin terkait pendataan ya. Jadi kita belum punya platform ya, platform keanggotaan. Jadi seperti kemarin ketika DPN meminta data ya, minta data, kita tidak punya data, minta data SDM, kemudian keprofesian dan lain-lain, tidak ada datanya. Maka dari itu mungkin ini salah satu bisa jadi sarana ya. Jadi mudah-mudahan jadi sarana untuk pengumpulan dan pendataan database nantinya. Jadi nanti bisa pakai website. Jadi syukur-syukur nanti kalau sudah bisa bagus, nanti bisa
juga jadi wadah komunikasi di antar para relawan seperti itu. Itu sih mungkin dari saya. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman semua. Penyusunan platform keanggotaan online ini rencananya terbuka gitu Pak Zul, atau hanya ini admin-admin masing-masing cabang? Ya, jadi nanti karena ini nanti kayak ini register itu, jadi perlu nanti bantuan teman-teman dari SDM untuk verifikasi datanya seperti itu, Mas. Setuju saya. Mungkin nanti terkait dengan ini ya, bidang SDM ya. Ya, nanti ke depan juga misalkan donasi dari fundraising kan juga bisa, Mas, seperti itu. Kalau sudah ada sudah ada database-nya seperti itu. Ini aplikasi toh, Zul? Ya, aplikasi. Oh, gitu. Ini di aplikasi BSMI, jadi satu gitu? Atau enggak? Atau sendiri? Ini di websitenya BSMI Jatim paling tinggi nanti. Oh, oke. Oh ya, saya mohon izin off dulu ya, ada perlu ini. Layarnya piye ya Pak Zul? Nanti digantikan Pak Arif. Oh Pak Arif, nggih monggo. Matur nuwun Pak Zul. Nanti lebih detail kita. Waalaikumsalam. Mas Arif enggak bisa layarnya. Zul, Mas Arif enggak bisa katanya pakai HP. Loh. Mas Farid bisa. Dr. Farid, insya Allah sudah bisa. Sudah jadi co-host. Nggak bisa aku, ini harus pakai ini. Dokumen nggak bisa share aku, PPT. PPT nggak bisa share aku. Dokumen. Unsupported document type. Saya kira tadi kurang sedikit, dibaca aja apa-apa. Tinggal beberapa tadi nanti kita tangkap gitu.
Sudah masuk ini. Pak Arif, monggo langsung di Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo. Maaf, ini baru coba buka laptop. Apa yang tadi dilanjutkan, dah? Masih, Ya, lihat. karena tampilannya di sini, Pak Arif. Belum bisa ini ya. Tampilannya udah bisa kelihatan. Kelihatan tapi nggak berubah gambarnya. Ya ini udah. Oh, sebentar. Masih loading, internetnya tidak begitu lancar sih. Sampai mana tadi? BSMR. Sekarang Pak Mansur. Bawah terus. Slide nomor 14 mungkin. BSMR sekarang. Sudah. Nggih, ampun. Monggo, Pak Ulum. Ya, saya besarkan dulu. Nggih. Oke. Ini dokumen GSIT ini saya belum klarifikasi sampai di mana. Apakah sudah sampai ke wilayah. Kemudian yang kegiatan kemarin memang sudah berjalan. Kita melakukan diklat bersama GSIT. Cuma lanjutannya ini yang perlu target kita kan mungkin tidak hanya satu kali ya. Tapi memang setelah itu pandemi sehingga nyaris semua siswa juga tidak ada aktivitas. Kemudian TET ini juga belum bisa jalan. Yang kemarin direncanakan di Tulungagung juga masih gagal. Padahal program dan anggaran sudah kita sediakan. Termasuk saya juga masih pegang sisa anggaran yang bersama GSIT itu lebih kurang 1 juta. Yang rencananya mau kita pakai kegiatan di Tulungagung. Kemudian berkaitan dengan ini yang offline terutama, ini memang masih banyak kendala. Nah, ini, maka nanti ke depan insya Allah coba kita akan bajaki lebih lanjut berkaitan dengan sosialisasi melalui Zoom atau dengan Zoominar tadi. Kita akan coba undang dan kerjasama dengan GSIT kembali. Kemudian yang lainnya, TOT itu sebenarnya sangat penting. Itu harusnya ada 2 cara, luring daring, misalkan untuk meminimalisir pertemuan, itu bisa saja dilakukan. Namun nanti akan kita jajaki kembali untuk yang 2022. Jadi targetnya itu, kemudian yang belum ada kesamaan dan saya sering mengalami kesulitan ketika menjawab lambang BSMR. Nah, maka saya titip nanti ketika musyawarah kerja nasional itu menjadi satu lambang bulan sabit merah remaja dan program wajib secara nasional, dan syukur kalau nanti ada kebijakan dari pusat berkaitan dengan sekolah-sekolah Islam bisa berafiliasi dengan PSMI, sehingga PSMR-nya bisa kita kita lakukan pelatihan-pelatihan. Dan memang target kita tidak terlalu banyak, tentunya paling tidak di satu zona itu berjalan lah minimal
1 atau 2 kali dalam setahun. Seperti itu. Terus mungkin yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Jadi untuk tahun 2022 ini kinten-kinten gimana Pak Ulum yang bisa kita prioritaskan, kemudian memungkinkan untuk dikerjakan. Satu, nanti kita seminar ke ini, apa namanya, seminar berkaitan dengan ke BSMR-an ke seluruh zona. Jadi kita akan sepertinya sinyalnya Pak Ulum ya. Masih mute Pak Ulum. Pak Ulum unmute dulu mungkin. Oh iya. Ya Allah. Nggih. Saya ulangi ya. Minimal kita rapat koordinasi nanti seluruh zona untuk agenda seminar. Pesertanya nanti masing-masing akan kita targetkan mengirimkan peserta seminar ke BSMR-an. Nah, selanjutnya nanti kita akan coba karena jambore dan sebagainya belum bisa, saya kira juga belum bisa kita tetapkan dengan masa seperti ini. Saya kira itu yang bisa kita lakukan, hanya seminar didahului dengan rapat koordinasi, dan nanti coba kita akan kembali CSIT berkaitan dengan MOU yang sudah kita laksanakan. Program-program apa yang bisa kita bantu atau demikian sebaliknya. Itu aja. Kira-kira seminarnya temanya apa? Koordinasi aja, sosialisasi, atau ada tema khusus? Ada 2. Kita memang misinya adalah sosialisasi, tapi akan kita buat ada tema khusus nanti. Ada tema khusus. Mungkin tema ini coba nanti saya pikirkan sebentar, nanti saya sampaikan di akhir. Enggak apa-apa, nggih. Jadi gambarannya mungkin pertengahan tahun nggih Pak Ulum nggih mungkin nggih. Ya, insya Allah. Karena kalau bertemakan itu nanti kita berharap yang peserta juga mendapatkan sesuatu. Nggih. Ya. Nggih. Mungkin dari yang lain ada masukan terkait ini BSMR atau kegiatan yang bisa diusulkan. Saya kira udah bagus lah, paling enggak ada sosialisasi ya. Targetnya kan itu ya. Sama MOU dengan JSIT itu lebih real, lebih nyata. Sehingga target untuk mensosialisasikan lambang bulan sabit merah itu bisa usia remaja juga lebih masif. Ya, karena beberapa alasan, salah satunya ya untuk sekolah-sekolah umum itu kan sudah ke PMR ya. Jadi harapan kita ya ke sekolah-sekolah yang dengan jaringan JSIT atau yang non JSIT tapi ke kita, bukan sekolah umum. Iya, bagus insya Allah itu insya Allah lebih realistis lah untuk kondisi-kondisi seperti ini. Ya. Cukup BSMR. Monggo dilanjut dari SDM sepertinya. Monggo. Apa? Coba slide selanjutnya Pak Arif.
Dokter Andi bisa ini Oke. bisa Bismillahirrahmanirrahim. menyampaikan. Atau jenengan udah nyiapkan ini slide khusus, Pak Andi? Boten. Sebentar. Enggak. Ini Oh, enggak. Jadi langsung diketik ya Pak Arif ya, Jani tadi usulan yang tadi masing-masing bidang itu. Biar enggak kelewatan. Atau Pak Lutfi sampun ngetik ya, Pak Lutfi? Iya, sudah saya ketik di Oh iya. HP. Nanti saya share, insyaallah. Nggih. Monggo Ya. Pak Andi. Ya, untuk saya mungkin yang direncanakan ya ini mendorong BSM cabang untuk melaksanakan diklat 1 ya. Kemudian diklat lanjutan ya. Harapannya ya tahun ini bisa ada diklat lanjutan. Cuman kemarin saya kadang-kadang sama wilayah 4 ya. Zona 4. Saya belum saya komunikasikan, moga-moga nanti wilayah 4 mau. Jadi kalau sifatnya offline ya nanti harus ada tuan rumahnya yang ini ya mungkin progresnya. Tapi kalau online ya malam nanti kalau bisa nggak bareng-bareng. Karena kalau saya lihat BSMI Banten, Jakarta itu kayak berkali-kali mereka ngadakan diklat itu online. Jawa Barat yang terakhir sekitar 5-6 bulan yang lalu ya. Tapi online. Nggak tahu itu. Iya, Mas Pak Lutfi ya? Iya, benar Pak. DKI sama Banten itu lumayan sering. Kemarin DKI itu SAR kemarin. Kalau tidak salah di Danau. Yang terakhir itu, kalau tidak salah. DKI. Nah, itu. Ya belum tahu konsep ininya. Gitu. Kalau Blitar 2 minggu yang lalu offline itu. Blitar itu offline dan saya dianu Pak Agus itu. Dokter Andi diklat lanjutan. Ya kalau secara personal ya saya nggak bisa itu mengerjakan sendiri. Harus ada cabangnya sebagai tuan rumah untuk yang ininya. Ya moga-moga nanti bisa jadi tahun ini atau Blitar di antara sekian program rekrutmennya ada nanti satu diklat yang untuk lanjutan ya, untuk lanjutan. Wah, itu sih untuk yang database ya saya minta tolong kayaknya tuh Pak Lutfi atau untuk ini kayak database minta kesekretariatan aja itu yang ngurusin. Kalau saya nggak bisa nih kayaknya dengan apa yang ada sekarang, sumber daya dan segala macamnya. Kemudian fokus ke diklat ya, diklat cabang dan kalau bisa. Jadi mungkin nanti database yang dari Nuzul tadi kayaknya bagus juga itu untuk mendata semua relawan-relawan baik yang aktif atau yang mau jadi relawan. Gimana? Yang Nuzul tadi kayaknya bagus itu Pak, yang dibikinkan aplikasi untuk pendataan database. Nuzul tadi kayak tadi membuat aplikasi database itu. Ya itu lewat situ mungkin. Sekretariatan aja Pak Lutfi itu. Koordinasi humas sama sekretariatan. Siap. Ya, nanti sulitnya kita rapatkan itu Pak Lutfi. Itu import datanya Pak Lutfi. Oh, oke. Itu yang agak sulit. Kecuali lah misalnya memang dari programnya Pak Nuzul itu bisa mengimport dari file Excel langsung dimasukin ke situ gitu. Enak. Gitu. Kalau manual satu-satu ya berat Pak Lutfi. Nanti coba saya pastikan lagi. Saya kira bisa kok. Kalau bisa sih. Kalau udah canggih bisa itu import data dari mentah Excel misalnya, nanti disinkronis saja, mintanya apa.
di coding bisa sebenarnya. Cuma tergantung ininya juga sih. Tergantung pengalaman juga Pak Nuzul bisa apa enggak. Kemudian lanjut ini, mungkin dari yang lain bisa ada masukan, usulan. Pak Andi udah cukup, nggih? Cukup Nggih. insya. Cukup dari saya. Nggih. Yang lain gimana? Ada masukan ini, SDM? Atau SDM sebenarnya kayak Diklat ini kalau misalnya memang ada cabang yang sudah mengadakan itu dibuka luas aja Pak Andi mungkin usul saya, terutama kalau misalnya pakai Zoom atau pakai ini ya online, kira gitu. Ya itu belum pernah dicoba juga itu yang online itu. Okay. Tapi memang ada ini, ada kekhususan mungkin masing-masing cabang aktif untuk mensosialisasikan. Jadi misalnya panitianya ada gitu ya dari cabang mana, dari Jember atau dari Blitar, ke Madiun atau Surabaya mungkin ya. Itu nanti buat kegiatan, kemudian masing-masing daerah nanti bikin tinggal sosialisasi dengan, mungkin ya saran saya sih biar jelas nanti ininya undangannya itu atas nama masing-masing cabang misal gitu, tapi pesertanya seluruh gitu, seluruh yang mau ikut seluruh cabang gitu, nanti di follow up masing-masing gitu. Jadi nanti mungkin ada breakout room dari cabang mana, Bangkalan, dari cabang Gresik, dari cabang Lamongan sendiri-sendiri. Itu sih untuk meringankan ini ya, meringankan cabang-cabang yang mungkin sulit untuk melakukan ini diklat. Itu sih gambarannya. Saya coba. Monggo Pak Ulum. Itu koreksi ya untuk Blitar kemarin blended ya. Online dan offline. Oh, online dan offline. Ya, ada offline-nya 2 hari itu. Offline-nya 2 hari. Yeah. Di Pantai Selatan. Nah, kemarin saya ingat rapat di Surabaya itu Kediri, Blitar ya menjadi tuan rumah itu. Untuk diklat iya, Jawa Timur. Ya. Pak Fajar saya kira itu nanti bisa. Itu saya nggak tega gitu-gitu lagi. Ya itu harus diingatkan lagi. Jadi nanti kita bisa blended lah. Jadi namanya diklat kan nggak mungkin hanya 2 hari. Jadi nanti ada online-nya, ada offline-nya. Tetap gitu. Saya kira itu kalau dibuka seperti tadi usulan panjenengan tadi itu ya berapapun lah dilaksanakan nanti sambil dievaluasi untuk kedepannya. Iya. Sama itu. Bagus sudah. Ya. Oke, monggo. Moga-moga bisa ini, insyaallah. Ya. Kalau offline agak ini ya, agak berat menurut saya kalau misalnya itu mencakup banyak luas wilayah yang Jawa Timur, agak berat mungkin. Risikonya terlalu besar saya kira. Walau alam sih nanti dilihat perkembangan juga ini. Ya, tapi kalau online kan insya Allah lebih ini ya, lebih memungkinkan kalau misalnya kita rencanakan jauh-jauh hari, itu lebih bisa kita prediksi lah kalau online ya. Kalau offline itu kan perubahannya bisa sewaktu-waktu berubah. Jadi begini, teknisnya begini, untuk offline-nya nanti di masing-masing wilayah. Jadi online itu satu pintu, kemudian offline-nya itu bisa dibagi di beberapa tempat dengan pendampingan di masing-masing zona. Itu sebenarnya bisa juga dilakukan. Ya, jadi peserta tidak terlalu banyak berkumpul di satu tempat, tapi dalam waktu yang bersamaan serentak di masing-masing zona melaksanakan.
didampingi oleh masing-masing wilayah. Oke, saya kira itu yang bisa dilakukan. Gambarannya ini untuk diklat pertama ya, diklat dasar. Atau gimana Pak Andi? Yang bersama-sama ini kan sepertinya belum merata ya. Belum Iya. merata. Jadi enggak apa-apa sih, mungkin gambaran saya diklat dasar enggak apa-apa di ini ya, dibuat kepanitiaan terpusat, tapi untuk seluruhnya. Nanti teknisnya bisa dibahas lebih detail waktu mau pelaksanaannya, gitu sih. Ya mudah-mudahan ada diklat. Betul. Gimana Pak Andi? Ya mungkin yang coba cari Benmas di kemarin Jawa Barat, Jakarta sama Banten itu seperti apa ya untuk yang online ya terutama itu kalau nggak salah online itu Sumatera juga. Mungkin kalau misalnya itu nanti lebih jelas ininya apa itu istilah detailnya nanti mungkin kita coba explore-kan untuk kira-kira available nggak untuk kita kerjakan gitu untuk ininya. Itu yang ya artinya kita nanti ngambil yang mana yang bisa gitu. Jadi jangan mungkin kalau offline masih berat ya udah online dulu. Mungkin kalau offline dilaksanakan November aman mungkin. Ya memang rentang waktunya juga panjang. Akhir tahun itu insya Allah aman. Karena Akhir tahun puncaknya nggak musim hujan ya. Oh iya, alam lah nanti dilihat September. ini. Seperti kemarin acara-acara kongres itu kan November kan banyak ya, September November yang offline. Terus sekarang udah stop lagi semua. SDM saya kira penting, perlu merapikan rencana lagi karena ada beberapa cabang yang perlu diakselerasi, Dr. Andi, Mas Andi, biar nanti waktu regenerasi itu enggak bingung. Seperti kemarin waktu di Lumajang itu juga banyak yang merangkap dengan amanah-amanah yang lain, itu juga kasihan juga. Atau banyak cabang kayak gitu di Jombang itu apalagi juga. Jombang juga SDM-nya juga enggak banyak. Jadi ngerangkapnya kemana-mana, kasihan. Mungkin nanti mudah-mudahan bisa ada ini. Kayak gitu emang. Daerah SDM-nya terbatas. Terutama PSMR nggak ada. Cabang-cabang. Mungkin nanti dikontak lagi itu Pak Ulum. Jenengan kenal sama Hendra ya, Pak Ulum? Nah, kenal. Beliau kan udah balik ke Indonesia, udah selesai sekolahnya. Ya, nanti kita koordinasi lagi. Nanti lewat Pak Nuzul sama saya mungkin untuk ini ngajak lagi, aktif lagi. Sudah selesai nanti. Ya, lanjut ya, monggo dilanjut. Pak Arif. Ini ya. Kayaknya sudah tinggal. Iya, nggak apa-apa. Strategi ini kesimpulan dari yang tadi ini tahun kemarin sebenarnya. Tahun kemarin 2021. Kesimpulan dari ya ini nanti ada tambahan yang jelas seperti tadi masing-masing bidang kan sudah ini ya, sudah menyampaikan rencananya. Nanti yang Yankesos yang Pak Fajar nanti coba saya kontak di Japri lagi nanti untuk rencana ke depannya. Yang jelas seperti tadi mulai dari tanggap bencana, kemudian PSMR sama SDM kan ada
istilahnya fokus kerja ya. Yang jelas kita coba melakukan apa ya, kerja-kerja yang efektif, efisien, tapi juga ini ya, apa istilahnya, masuk akal, visible untuk dikerjakan. Yang jelas yang selama ini sudah running terus dari tanggap bencana ya. Tanggap bencana kerjasama sama yang Kesos sudah running terus karena memang itu core dari BSMI selama ini. Tapi untuk yang internal terkait dengan pengelolaan SDM, kemudian juga penyiapan SDM, itu yang sepertinya perlu didorong lagi ya dari SDM maupun BSMR. Sehingga saat kita akhir kepengurusan ini ada apa ya, hasil dari ini ya, dari kerja-kerja di bidang tadi ya, bidang internal SDM itu. Karena ya seperti yang disampaikan tadi Pak Wahid, memang bencana kan banyak ya, sehingga itu mengkondisikan kita untuk kerja-kerja untuk bencana, dan itu selama ini core kita. Dan alhamdulillah Pak, beberapa ini ternyata segmen masyarakat umum ya Pak Wahid ya, itu cukup besar peluangnya, dan itu yang ternyata lebih ini ya, lebih responnya lebih bagus dan lebih dibutuhkan di bencana nih Pak Wahid nih. Nah itu yang MTB itu yang perlu nggak tahu nanti kerjasama dengan ini ya SDM ya Pak Andi untuk MTB itu loh Pak Andi. Saya terus terang selama ini kan relawan umum kita kan sebenarnya besar peluangnya, cuma kan karena kita berkutat di medis seperti Pak Ulum, saya, Dr. Andi, itu kan memang orang-orang yang background-nya lingkungannya ya medis ya, nakes-nakes gitu ya. Tapi yang belum tersentuh kan yang masyarakat awam itu. Allah bisawab, nanti dari siapa itu Pak Wahid bisa memberikan ini ya, masukan terkait merekrut ini SDM relawan-relawan yang umum tadi. Saya kira cukup ya untuk ini, untuk persiapan ini. Mudah-mudahan nanti diagendakan lagi untuk pertemuan lanjutan. Kita ada beberapa agenda yang perlu kita sosialisasikan. Nanti mudah-mudahan untuk komunikasi dengan cabang, kira-kira dari masing-masing bidang kan bisa ya, Dr. Andi, Pak Ulum, Pak Wahid, untuk koordinasi ke cabang-cabang atau ke zona-zona, atau perlu kita agendakan kira-kira untuk menggerakkan lagi ini. Monggo, Pak Andi, Dr. Andi sama Pak Ulum. Diagendakan lewat wilayah aja. Sehingga nanti mudah akan ada grup zona 1, 2, 3, 4, 5 lah. Nah, itu nanti monggo apakah bareng seperti sekarang ini, tapi sudah melibatkan tingkat zona. Itu bisa bertahap sebenarnya. Ketua zonanya, jadi dengan pengurus harian itu nanti rapat, baru nanti hasil-hasilnya itu disampaikan ke masing-masing cabang. Saya kira tahapannya mungkin lebih efektif gitu, karena kalau langsung banyak juga nanti kehadirannya juga terbatas. Kalian langsung undangan bukan hanya lewat grup, tetapi secara pribadi juga perlu diberikan kepada ketua zona atau yang mewakili, sehingga keterwakilan di setiap zona itu ada. Demikian juga keterwakilan dari setiap wakil ketua. Jadi semua bidang nanti misalkan berhalangan, itu diharapkan ada yang mewakili. Itu aja masukan saya. Kalian nanti mungkin sosialisasi juga ya hasil
pertemuan Betul. Mukernas kemarin. Mungkin itu agenda Betul. terdekat. Ya mudah-mudahan 2 pekan setelah Mukernas bisa terlaksana itu, mudah-mudahan sebelum Ramadan bisa terlaksana, mudah-mudahan. Gitu. Sebelum diakhiri ada yang mau disampaikan dari Dr. Andi, Pak Ulum, Pak Wahid, Pak Lutfi, Pak Arif, atau Pak Zul? Catatan hitam tadi Blitar banyak itu Ustaz. Nanti kita klarifikasi itu. Terus ada Iya Pak Ulum, masih ada beberapa yang belum saya masukkan. Oh, siap, masih kurang. Siap. Nanti saya lengkapi. Syukur Pak Ulum. Baik, kalau cukup, insya Allah udah jam 9 ya. Nah, alhamdulillah silaturahim. Sekilas saja